Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Yayah Dedi Institute. Tema besar yang kita usung pada video ini adalah perumusan masalah penelitian. Dalam video ini kita akan mengurai pertanyaan seputar apa yang dimaksud dengan permasalahan penelitian, bagaimana cara mengidentifikasi dan merumuskannya, serta menjelaskannya sebagai dasar untuk penetapan tujuan suatu penelitian. Perumusan masalah penelitian sangat penting dalam mengawali suatu proses penelitian. Seorang peneliti yang tidak mengetahui secara pasti apa masalah penelitian yang dihadapi, sama halnya dengan orang yang tidak tahu tentang apa yang harus dilakukan. Masalah adalah kesenjangan antara harapan dengan kenyataan yang ada sekarang. Kesenjangan tersebut dapat mengacu kepada ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan lain sebagainya. Rumusan masalah yang jelas dan tajam menjadi titik acuan yang akan membimbing peneliti untuk mengembangkan kerangka teoritis dan pemikiran dalam penyusunan tujuan, pengajuan hipotesis, analisis data, dan kesimpulan penelitian. Penelitian dianggap penting dan dapat dilakukan jika terdapat permasalahan penelitian. Masalah juga diartikan sebagai suatu situasi di mana fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Selain itu, masalah penelitian juga dapat diartikan sebagai suatu persoalan atau kesenjangan yang mungkin dapat menuntun peneliti untuk mencari jawaban atau solusinya. Adanya kesenjangan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut, yaitu mengapa kesenjangan terjadi? Dari pertanyaan inilah permasalahan penelitian dapat dikembangkan. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah setiap kesenjangan dapat dikembangkan menjadi permasalahan penelitian? Jawabannya tidak. Ada beberapa kondisi yang perlu dipenuhi. Dari uraian tersebut dapat dirangkum adanya suatu kondisi problematika tertentu yang menandakan suatu penelitian dapat dikembangkan, yaitu adanya kesenjangan dari yang seharusnya teori maupun fakta empirik temuan penelitian terdahulu dengan kenyataan sekarang yang dihadapi. Dari kesenjangan tersebut dapat dikembangkan pertanyaan, mengapa kesenjangan itu terjadi? Pertanyaan tersebut memungkinkan untuk dijawab, dan jawabannya lebih dari satu kemungkinan. Sebelum menetapkan berbagai identifikasi masalah, kesenjangan atau problematika yang akan dibahas diurai terlebih dahulu sebagai latar belakang masalah. Latar belakang suatu penelitian memiliki peranan untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang melatar belakangi terjadinya masalah, menguraikan kesenjangan-kesenjangan antara harapan dengan kenyataan, teori dengan praktek, rencana dengan pelaksanaan, dan kesenjangan lainnya yang ada. Menceritakan apa yang mendorong seorang peneliti untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan. Menjelaskan tentang alasan-alasan penting dan bagaimana menarik masalah untuk diteliti dalam jangkauan kemampuan akademik, biaya, tenaga, dan waktu dari peneliti sendiri. Identifikasi masalah perlu memperhatikan apakah masalah atau fokus yang dipilih cukup esensial, urgent, dan bermanfaat. Esensial, pentingnya nilai penelitian menduduki urutan paling utama di antara masalah-masalah yang ada. Urgent, masalah tersebut dianggap mendesak untuk dipecahkan. Dan bermanfaat, memiliki kegunaan atau kebermanfaatan jika masalah penelitian dipecahkan. Permasalahan dalam penelitian sering disebut problematika atau metode, dan secara umum dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu problema deskriptif, problema komparatif, dan problema korelatif. Problema deskriptif merupakan problema untuk mengetahui status variabel dan mendeskripsikan fenomena tersebut, sehingga lahirlah penelitian deskriptif, penelitian historis, dan filosofis. Problematika komparatif merupakan problematika untuk membandingkan dua fenomena
atau lebih. Di sini peneliti berusaha mencari persamaan dan perbedaan fenomena. Selanjutnya, mencari arti atau manfaat dari persamaan dan perbedaan tersebut. Problematika asosiatif. Problema untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau variabel. Problema korelasi ada dua macam, yaitu problema sejajar dan korelasi sebab akibat. Ketiga jenis permasalahan ini dijadikan dasar peneliti dalam merumuskan judul penelitian. Secara lebih operasional, permasalahan penelitian adalah suatu rumusan kalimat interrogatif mengenai hubungan antara dua variabel atau lebih yang belum terjawab dengan teori atau penelitian yang ada. Berdasarkan pengertian tersebut, diketahui bahwa rumusan permasalahan penelitian harus berupa kalimat yang isinya mempertanyakan kesenjangan yang ditemukan atau yang ingin dibuktikan peneliti, baik dalam kalimat tanya maupun dalam kalimat positif. Namun, walaupun rumusan kalimat interrogatif bukan suatu keharusan, disarankan kepada peneliti untuk menggunakan kalimat tanya. Saran ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dengan kalimat tanya akan lebih mudah diperoleh sifat-sifat tajam dan spesifik tentang inti masalah yang dipersoalkan, sebagai sifat yang amat penting dalam perumusan masalah penelitian. Masalah penelitian merupakan masalah atau isu yang menuntun pada keharusan dilaksanakannya penelitian tersebut. Masalah ini bisa muncul dari berbagai sumber, seperti pengalaman yang pernah dirasakan peneliti dalam kehidupan pribadi atau tempat kerjanya, atau berasal dari perdebatan ekstensif dalam literatur. Bisa juga muncul dari perdebatan kebijakan di pemerintahan atau antara para eksekutif kenamaan. Intinya, sumber masalah penelitian bisa jadi sangat beragam. Dari mana permasalahan peneliti dapat digali, diidentifikasi dan dikembangkan? Bisa jadi dari pengalaman pribadi. Setiap orang dapat mengidentifikasi secara unik masalah dari pengalaman pribadinya dalam keseharian, juga pengalaman akademik selama belajar, atau mengerjakan tugas ataupun laporan. Lanjutan atau perluasan penelitian. Peneliti dapat mengambil permasalahan penelitian dari hasil penelitian sebelumnya, yang biasanya tercantum pada saran untuk mengembangkan atau melanjutkan penelitian tersebut. Sumber kepustakaan berupa buku teks, jurnal, atau laporan penelitian. Membaca buku teks, jurnal maupun laporan penelitian, selain dapat memperkaya hasanah pengetahuan, juga dapat dijadikan sebagai sumber bahan identifikasi masalah yang memberi rekomendasi untuk melakukan penelitian lanjutan. Forum pertemuan ilmiah dan diskusi. Hasil pertemuan ilmiah dan diskusi dengan orang yang lebih berpengalaman atau para pakar dapat membuka wawasan dan pandangan lain untuk memperoleh identifikasi masalah yang direncanakan sebagai bahan untuk menyusun sebuah penelitian. Observasi atau pengalaman langsung dalam praktek. Hasil observasi dan pengalaman langsung juga merupakan sumber masalah yang potensial yang dapat dijadikan perencanaan dalam suatu penelitian. Perubahan paradigma dalam pendidikan. Paradigma pendidikan yang selalu berubah dan berkembang dari masa ke masa dalam berbagai hal seperti kurikulum, media, dan metode pembelajaran dapat dijadikan sumber berbagai identifikasi masalah untuk penelitian. Fenomena pendidikan dalam kelas, luar kelas, dan masyarakat. Fenomena pendidikan yang terjadi baik dalam kelas, luar kelas maupun masyarakat dapat mendorong peneliti untuk menjadikannya sebagai sumber masalah yang dapat diangkat dalam suatu penelitian. Terakhir adalah deduksi dari teori. Terdapatnya deduksi dari teori yang sudah ada ataupun merupakan cabang studi yang sedang dikembangkan. Hal-hal yang dapat dipermasalahkan dalam penelitian adalah masalah atau peluang, di mana pendefinisiannya harus jelas baik keluasan maupun kedalamannya. Masalah diartikan sebagai suatu situasi di mana suatu fakta yang terjadi sudah menyimpang dari batas-batas toleransi yang diharapkan. Peluang merupakan suatu kondisi eksternal yang menguntungkan jika dapat diraih dengan usaha-usaha tertentu, tetapi juga dapat menjadi ancaman bila peluang itu dapat dimanfaatkan oleh pesaing.
Pemilihan atau penetapan masalah yang dikatakan baik dalam penelitian perlu menjadi pertimbangan peneliti. Masalah dapat dikatakan baik jika memiliki kontribusi. Salah satu ciri masalah yang baik adalah dapat memberi kontribusi kepada beberapa aspek, antara lain pengembangan teori baru, perbaikan metode dan manfaat dalam implikasi. Kemudian orisinalitas, bukan merupakan pengulangan terhadap penelitian lain seperti masalah yang diteliti, kerangka konsep, dan pendekatan. Berikutnya adalah pernyataan permasalahan. Pernyataan penelitian, gambaran asosiasi dua atau lebih fenomena yang terukur. Berikutnya adalah aspek kelayakan, yaitu dapat dijawab pertimbangan waktu dan biaya, tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki, daya dukung fasilitas, dan sumber daya lain. Adapun tujuan penelitian diartikan sebagai pernyataan mengenai apa yang ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah penelitian menggunakan kalimat pertanyaan, sedangkan tujuan penelitian menggunakan kalimat pernyataan, pertanyaan, dan pernyataan. Tujuan penelitian yang diharapkan sesuai dengan sifat dan karakteristik penelitian, yaitu tujuan harus ada hubungannya dengan rumusan masalah atau secara eksplisit diarahkan untuk menjawab perumusan masalah. Tujuan penelitian dinyatakan dengan kalimat deklaratif. Tujuan penelitian dikemukakan sebagai suatu yang ingin dicapai melalui proses penelitian. Tujuan penelitian harus jelas dan tegas. Berdasarkan sifat dan karakteristik permasalahan penelitian, tujuan dilakukannya suatu penelitian akan dapat menjawab peranannya, yaitu untuk menemukan pengetahuan, mengembangkan pengetahuan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Batasan masalah merupakan pembatasan ruang lingkup masalah sebagai akibat keterbatasan yang dimiliki peneliti, di mana dapat saja masalah-masalah yang telah diidentifikasi tidak dapat diteliti semua, sehingga perlu ditetapkan batasan dalam suatu penelitian agar penelitian memiliki fokus atau tidak melebar pada suatu kondisi tertentu. Dengan demikian, uraian tentang alasan-alasan pembatasan akan sesuai dengan kemampuan peneliti. Asumsi-asumsi dan pembatasan penelitian, terutama sebelum merumuskan masalah penelitian, merupakan hal yang perlu dikemukakan peneliti untuk menghindari salah pengertian para pembaca maupun pengguna hasil penelitian. Rumusan masalah berbeda dengan identifikasi masalah. Kalau masalah yang sudah teridentifikasi merupakan kesenjangan antara yang diharapkan dengan yang terjadi, sementara rumusan masalah merupakan suatu kalimat pertanyaan yang disusun berdasarkan adanya masalah tersebut dan akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data dalam suatu proses penelitian. Namun demikian, terdapat kaitan erat antara suatu penelitian dan rumusan masalah, karena setiap rumusan masalah penelitian harus didasarkan pada masalah yang telah teridentifikasi. Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan penelitian. Tanpa perumusan masalah, suatu kegiatan penelitian akan menjadi sia-sia dan bahkan tidak akan membuahkan hasil apa-apa. Perumusan masalah disebut juga sebagai research question atau research problem. Diartikan sebagai suatu rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, baik dalam kedudukannya sebagai fenomena mandiri maupun dalam kedudukannya sebagai fenomena yang saling terkait di antara fenomena yang satu dengan yang lainnya, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Mengingat demikian pentingnya kedudukan perumusan masalah dalam kegiatan penelitian, sampai-sampai memunculkan suatu anggapan yang menyatakan bahwa kegiatan melakukan perumusan masalah merupakan kegiatan separuh dari penelitian itu sendiri. Penentuan perumusan masalah sangat penting dan berfungsi dalam menetapkan langkah awal, yaitu mengembangkan kerangka konsep, konseptualisasi dan operasionalisasi, dan desain penelitian. Yang kedua, memprediksi keberhasilan penelitian. Ketiga, memilih judul dan menuliskan tujuan penelitian. Keempat, menilai orisinalitas studi versus plagiarism. Bagaimana seorang peneliti mengidentifikasi dan merumuskan masalah? Ada 4 langkah yang perlu dilalui.
yaitu langkah persiapan, konfirmasi awal, konfirmasi akhir, dan formulasi akhir. Pada langkah persiapan, hal-hal yang perlu dikerjakan adalah sebagai berikut. 1. Formulasikan situasi problematik yang dihadapi. Kedua, identifikasikan kesenjangan yang ada. Misalnya, sudah mendapat pelajaran metodologi penelitian, tapi kenyataannya kemampuan menelitinya masih rendah. Yang ketiga, pelajari kepustakaan dan sumber informasi lain berkaitan dengan kenyataan problematika tersebut. Kemudian jelaskan secara rinci situasi kajiannya, sehingga semua hal yang mempengaruhi rendahnya kemampuan meneliti seseorang dapat teramati. Keempat, pilihlah inti permasalahan apa yang paling utama atau yang mempengaruhi sub masalah yang lain. Kemudian dipertajam dan formulasikan dalam rumusan permasalahan penelitian. Pemilihan kalimat rumusan masalah tersebut disesuaikan dengan tujuan penelitian yang akan dicapai, dan tentu saja disesuaikan dengan jenis data yang diperoleh. Merumuskan masalah yang sudah teridentifikasi dalam suatu penelitian tidak mudah. Ketika rumusan masalah tidak jelas, maka penelitian menjadi sulit dipahami. Terlebih, bila masalah penelitian sering sekali dikacaukan dengan kekeliruan penulisan rumusan masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab peneliti untuk memahami atau menjelaskan masalah tersebut. Belum lagi kompleksivitas ini ditambah dengan keharusan peneliti untuk mendorong audiens agar tertarik dan mau lebih jauh membaca dan melihat manfaat atau pentingnya penelitian. Masalah penelitian sebaiknya harus memastikan apakah masalah yang akan dipilih itu sudah atau akan ada jawabannya. Mempertimbangkan relevansinya, mempertimbangkan manfaat teoritisnya, mempertimbangkan aspek aktualitas masalah, dan mempertimbangkan jelajah atau wilayah pengembangan ilmu yang berkaitan. Merumuskan masalah penelitian dirasakan sulit karena peneliti mengumpulkan data tanpa rencana atau tujuan penelitian yang jelas. Peneliti memperoleh sejumlah data dan berusaha untuk merumuskan masalah penelitian sesuai dengan data yang tersedia. Peneliti merumuskan masalah dalam bentuk terlalu umum dan ambiguitas sehingga menyulitkan interpretasi hasil dan pembuatan kesimpulan penelitian. Berbagai kesalahan umum yang biasa dilakukan peneliti dalam menemukan masalah antara lain, konsepnya belum matang. Peneliti menemukan masalah tanpa terlebih dahulu menelaah hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik sejenis, serta tidak terlalu banyak membahas teori dan konsep, sehingga masalah penelitian tidak didukung oleh kerangka teoritis yang baik. Gagasan yang ditawarkan belum akurat. Peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Kurang memberi kontribusi. Peneliti memilih masalah penelitian yang hasilnya kurang memberi kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemecahan masalah praktis. Ketidaksesuaian fenomena penelitian dengan metode analisis. Sifat fenomena yang ingin diteliti tidak sesuai dengan penggunaan analisis yang dipilih. Misalnya, meneliti suatu fenomena yang dianalisis secara kuantitatif, padahal sebaiknya lebih tepat dilakukan secara kualitatif. Berbagai pola atau model yang bisa ditiru peneliti tentang bagaimana penulisan rumusan masalah penelitian berdasarkan berbagai jenis penelitian. Namun, sebelum memperkenalkan model penulisan rumus masalah penelitian ini, terlebih dahulu perlu dijelaskan perbedaan masing-masing pengertian dan sifat jenis penelitian tersebut. Seperti telah dikemukakan bahwa rumusan masalah merupakan suatu pernyataan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Bentuk-bentuk rumusan masalah penelitian dikembangkan berdasarkan penelitian menurut tingkat eksplanasi. Bentuk masalah dapat dikelompokkan ke dalam bentuk masalah deskriptif, komparatif, dan asosiatif. Rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif adalah suatu rumusan masalah berkenaan dengan pertanyaan terhadap keadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih. Jadi dalam penelitian ini, seorang peneliti tidak membuat suatu perbandingan pada sampel yang lain dan juga tidak mencari hubungan variabel tersebut dengan variabel yang lain. Dalam hal ini, peneliti hanya menjabarkan atau mendeskripsikan data hasil penelitian.
bisa dengan bantuan tabel, diagram, maupun grafik, sehingga hasil temuan tersebut menjadi lebih mudah dipahami oleh pembaca. Penelitian semacam ini disebut penelitian deskriptif. Contoh rumusan masalah deskriptif. Bagaimana hasil ujian akhir nasional siswa sekolah dasar di Indonesia? Bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap rencana pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun? Seberapa besar peranan orang tua dalam memotivasi anak untuk berprestasi? Bagaimana taraf tingkat kepuasan orang tua murid terhadap pelayanan penerimaan siswa baru di sekolah? Bagaimana taraf minat baca dan lama belajar rata-rata per hari siswa sekolah dasar di daerah luar Jawa? Dari beberapa contoh tersebut terlihat bahwa setiap pertanyaan penelitian berkenaan dengan satu variabel atau lebih secara mandiri. Namun, dari contoh-contoh yang diuraikan tersebut, peneliti perlu menambahkan secara spesifik batasan penelitian yang dilakukan. Misalnya, secara jelas ditetapkan sekolah tertentu sebagai tempat dilakukan penelitian, kalau memang peneliti memiliki lingkup penelitian yang dilakukan. Rumusan masalah yang diurai tersebut menunjukkan bahwa peneliti bermaksud mengetahui sebaran persentase dan tingkat peningkatan hasil ujian akhir nasional siswa sekolah dasar di Indonesia, mengidentifikasi bagaimana tanggapan masyarakat terhadap rencana pemerintah menetapkan wajib belajar 12 tahun, menggambarkan seberapa besar peranan orang tua dalam memotivasi anak untuk berprestasi, menguraikan hasil identifikasi taraf kepuasan orang tua murid terhadap pelayanan penerimaan siswa baru di sekolah, menjabarkan bagaimana sebaran taraf minat baca dan lama belajar rata-rata siswa-siswa sekolah dasar di daerah luar Jawa. Berikutnya, rumusan masalah komparatif. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda. Perbedaan tersebut bisa dinilai dari metode, perlakuan lain, atau pada waktu yang berbeda. Berikut contoh rumusan masalah komparatif. Adakah perbedaan prestasi belajar antara siswa SMP dari sekolah negeri dan swasta? Sebagai variabel penelitian adalah prestasi belajar berdasarkan perbandingan dua sampel, yaitu satu sekolah yang berbeda, negeri dan swasta. Berikutnya, adakah perbedaan motivasi kerja guru antara sekolah di Pulau Jawa dan di luar Jawa? Satu variabel, dua sampel. Sebagai variabel penelitian adalah motivasi kerja guru berdasarkan perbandingan di dua wilayah yang berbeda, yaitu Pulau Jawa dan luar Jawa. Berikutnya, adakah perbedaan motivasi belajar dan hasil belajar antara siswa yang mengikuti program bimbingan belajar dan belajar mandiri? Dua variabel, dua kelompok sampel. Sebagai variabel penelitian adalah motivasi belajar dan hasil belajar berdasarkan perbandingan dua kelompok belajar, bimbel dan belajar mandiri. Berikutnya adalah, adakah perbedaan kemampuan bersosialisasi anak antara yang diasuh dengan pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis? Satu variabel untuk tiga kelompok sampel. Sebagai variabel penelitian adalah kemampuan bersosialisasi berdasarkan perbandingan tiga kelompok dengan pola asuh otoriter, permisif, dan demokratis. Berikutnya, adakah perbedaan tingkat kecerdasan anak dan imunitas anak yang pada waktu bayi diberi susu eksklusif, non-eksklusif, dan susu sapi? Dua variabel, tiga kelompok sampel. Sebagai variabel penelitian adalah tingkat kecerdasan anak dan imunitas anak berdasarkan perbandingan tiga kelompok pemberian susu saat bayi, eksklusif, non-eksklusif, dan susu sapi. Adakah perbedaan produktivitas penulisan jurnal ilmiah antara guru yang sudah lulus sertifikasi dan yang belum lulus? Satu variabel, dua kelompok sampel. Sebagai variabel penelitian adalah produktivitas penulisan jurnal ilmiah berdasarkan perbandingan dua kelompok dengan kriteria lulus sertifikasi dan belum lulus. Rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah penelitian bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terdapat tiga bentuk hubungan, yaitu hubungan simetris, hubungan kausal, dan interaktif atau timbal balik. Hubungan simetris. Hubungan simetris adalah merupakan hubungan antara dua variabel atau lebih yang munculnya bersamaan atau diartikan sejajar. Pada penelitian dengan bentuk ini, tidak dapat dikatakan variabel mana yang mengaruhi variabel lain. Dengan kata lain, kedua variabel memiliki kedudukan yang sama kuat atau setara. Jadi bentuk hubungannya bukan hubungan kausal atau interaktif.
Berikut contoh rumusan masalah penelitian hubungan simetris. Adakah hubungan antara ukuran tinggi badan dengan keinginan untuk sehat? Adakah hubungan kemampuan di bidang matematika dengan kemampuan berbahasa Inggris? Adakah hubungan sikap toleransi dengan tingkat kemampuan bicara? Adakah hubungan antara tingkat kekayaan dengan kecerdasan? Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, dapat dijelaskan bahwa rumusan masalah penelitian hubungan simetris selain ditandai dengan bentuk hubungan kedua variabel yang sejajar, juga dicirikan dengan kata penghubung dengan di antara dua atau lebih variabel. Hubungan simetris dari contoh tersebut jelas menunjukkan bahwa kondisi salah satu variabel bukanlah akibat atau pengaruh variabel lainnya. Hubungan kausal. Hubungan kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Bentuk hubungan ini menunjukkan terdapat variabel independen atau variabel bebas dan variabel independen atau variabel terikat. Namun, dalam bentuk hubungan ini hanya salah satu variabel yang mempengaruhi variabel lainnya, atau kondisi tersebut tidak dapat dianggap berlaku sebaliknya. Contoh rumusan masalah penelitian hubungan kausal. Adakah hubungan pengetahuan gizi anak dengan pola pemilihan makanan jajanan anak? Adakah hubungan motivasi untuk sukses terhadap prestasi belajar siswa? Seberapa besar pengaruh kurikulum dan media pendidikan terhadap kualitas lulusan yang dihasilkan sekolah? Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, dapat dijelaskan bahwa rumusan masalah penelitian hubungan kausal ditandai dengan bentuk hubungan kedua variabel bersifat sebab akibat. Juga dicirikan dengan kata penghubung terhadap di antara dua atau lebih variabel. Penulisan judul tersebut menggambarkan urutan penulisan bahwa variabel independen atau variabel bebas sebagai variabel yang menyebabkan terjadinya variabel dependen atau variabel terikat sebagai variabel yang disebabkan atau dipengaruhi. Hubungan interaktif timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Pada pola penelitian ini tidak diketahui mana variabel independen maupun variabel dependen. Contoh rumusan masalah penelitian hubungan interaktif. Adakah hubungan antara harga promosi dengan penjualan produk? X1 adakah variabel harga dan X2 adalah variabel promosi, sedangkan Y adalah variabel penjualan. Contoh berikutnya, adakah pengaruh antara kualitas kinerja dan loyalitas karyawan layanan yang diberikan suatu perusahaan dengan tingkat kepuasan pelanggan? Dalam kasus ini variabel X adalah kualitas kinerja, variabel Y adalah loyalitas karyawan, dan variabel Z adalah kepuasan pelanggan. Rumusan masalah yang diuraikan menjelaskan bahwa rumusan masalah penelitian hubungan interaktif ditandai dengan bentuk hubungan kedua variabel bersifat sebab akibat, juga dicirikan dengan kata penghubung antara di antara dua atau lebih variabel. Berbeda dengan rumusan masalah hubungan kausal yang variabelnya mempengaruhi hanya searah. Penulisan rumusan hubungan interaktif dapat saling mempengaruhi dua arah antara dua atau lebih variabel penelitian. Lebih jelasnya, contoh dua hubungan interaktif menggambarkan bahwa kinerja pegawai secara langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan. Demikian pula kinerja pegawai akan mempengaruhi kualitas layanan yang kemudian akan berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan. Demikian juga pengaruh tersebut dapat berperan sebaliknya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan perumusan masalah penelitian. Meskipun penyampaian materi ini sangat sederhana, besar harapan kami agar video ini memiliki nilai kebermanfaatan. Saran kami, teruslah berlatih untuk memahami metodologi penelitian pendekatan kuantitatif. Saya Husnul Mu'ali, pengelola channel Yayah Dede Institute, mohon undur diri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.